kita semua. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Sri Inteni dari SMA Negeri 1 Amrapura, Provinsi Bali, calon guru penggerak angkatan pertama. Di sini saya akan memaparkan bagaimana kesimpulan serta refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan saat ini kita dituntut untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di sekolah. Kita tidak hanya dituntut untuk mampu di bidang profesional atau di bidang mata pelajaran yang kita ambil, tetapi kita sebagai pendidik juga harus terus menajamkan atau mengasah kompetensi kita di bidang kepribadian atau sosial. Dulu sebelum saya mempelajari modul mengenai pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara, ketika saya memberikan proses pembelajaran di dalam kelas, saya selalu menganggap anak didik saya itu mempunyai kemampuan yang sama. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa setiap anak memiliki potensi atau minat bakat yang berbeda. Sehingga setiap kelas, antara satu kelas dan kelas yang lainnya, saya hanya menyampaikan materi, memilih model pembelajaran atau desain pembelajaran yang sama. Saya sangat jarang melakukan refleksi dari apa yang saya ajarkan. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, atau dengan kata lain saya hanya ingin menyampaikan materi pelajaran agar segera selesai atau tuntas. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa anak-anak saya atau anak didik saya banyak yang jenuh terhadap pembelajaran saya atau kurang mengerti, sehingga semangat atau motivasi mereka sangat jarang saya pikirkan. Selain itu juga, ketika saya memberikan tugas ke anak didik saya berpikir yang tidak mengumpulkan tugas atau misalnya terlambat, itu saya cenderung mempunyai pikiran yang negatif. Jadi saya berpikir bahwa anak didik saya tersebut itu malas atau bodoh, atau misalnya tidak memperhatikan gurunya. Saya tidak pernah punya pikiran bahwa anak-anak kenapa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, karena mereka mungkin ada alasan di balik itu. Jadi setelah saya mempelajari modul mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di sana ada hal yang membuat mata saya terbuka bahwa setiap anak memiliki potensi atau minat bakat yang sudah dibawa oleh mereka sejak lahir. Jadi kita sebagai guru diharapkan mampu untuk menumbuhkan potensi atau minat yang ada pada anak didik kita. Jadi kita sebagai guru harus merubah mindset kita atau pola pikir kita sebagai guru. Yang berikutnya, setelah saya mempelajari modul mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di sana saya baru sadar bahwa dalam proses pembelajaran, anak-anak sangat menyukai adanya permainan atau diistilahkan dengan dolanan. Jadi dari anak TK, SD sampai SMA, anak-anak itu cenderung masih suka bermain. Jadi ketika proses pembelajaran diselipkan dengan games atau permainan, maka proses pembelajaran akan dirasakan lebih nyaman, lebih menyenangkan. Kemudian selain permainan atau games yang bisa kita selipkan, jadi setelah saya mempelajari pemikiran kritis dari Ki Hajar Dewantara, dalam proses pembelajaran kita juga harus memperhatikan juga atau menyelipkan adanya budaya dan budi pekerti, budaya-budaya lokal yang ada di daerah kita. Misalnya kalau di Bali kita ada istilahnya menyambut rayu atau bisa dengan kata lain istilahnya itu gotong royong. Selain itu juga, setelah saya mempelajari pemikiran kritis mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa selama ini saya mengajar atau melakukan proses pembelajaran itu lebih banyak di dalam kelas atau di dalam lab komputer. Saya sangat jarang mengajak anak-anak untuk belajar di lingkungan luar, atau misalnya memberikan tugas mengenai proyek yang bisa mereka lakukan di luar kelas. Setelah saya mempelajari pemikiran kritis mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang bisa saya terapkan dalam waktu dekat ini dari dalam proses pembelajaran saya di kelas? Yang pertama, saya akan merancang desain pembelajaran yang berpusat kepada anak, dari
penilaian serta proses refleksi, saya akan merancang semuanya yang berpihak atau berpusat kepada anak. Jadi tidak ada lagi kata bahwa proses pembelajaran itu semuanya hanya bersumber pada guru. Jadi saya akan merancang desain pembelajaran yang berpusat kepada anak. Kemudian saya akan menggunakan sistem AMO. Jika ada anak-anak yang kurang paham atau misalnya ada yang kurang mengerti, saya akan menuntun mereka bagaimana mengarahkan mereka agar mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang berikutnya, dalam proses pembelajaran saya juga akan mengusung trilogi pendidikan, yaitu Inarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunparto, dan Tekuri Handayani. Jadi saya akan menjadi contoh bagi anak-anak agar mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian Ingmadio Mangunparto jadi memberikan semangat kepada anak-anak agar mereka tetap termotivasi untuk ikut proses pembelajaran dengan baik. Kemudian Tekuri Handayani, saya akan mendorong mereka untuk bisa mengerjakan tugas atau menyelesaikan proyek yang saya berikan agar hasilnya memuaskan. Selain itu juga saya akan menerapkan pola asah asing asuh dalam proses pembelajaran. Jadi ketika ada anak yang tidak bisa mengerjakan tugas, saya tidak akan langsung memarahi anak tersebut, malah saya akan menanyakan kenapa tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, apakah ada alasan di balik itu. Jadi dalam proses pembelajaran saya akan menerapkan sikap saling asah, saling asuh, saling asuh antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan gurunya. Jadi biar anak-anak tidak lupa dengan konsep pola saling asah, saling asuh agar mereka tetap memiliki akhlak mulia dalam kehidupan mereka. Kemudian yang berikutnya, dalam proses pembelajaran saya juga akan menyisipkan berbagai permainan dalam pembelajaran. Jadi sebelum memulai pembelajaran atau setelah memulai pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran, saya akan menyisipkan berbagai game, berbagai permainan agar anak-anak tidak jenuh untuk mengikuti proses pembelajaran saya. Kemudian yang berikutnya, saya akan menyisipkan nilai-nilai budaya lokal daerah Bali. Yang pertama, saya akan menyisipkan atau terus mengingatkan kepada anak-anak bahwa dalam proses pembelajaran itu harus selalu menerapkan adanya budaya kerjasama atau menyambung rayu. Jadi dalam proses pembelajaran, kerjasama itu sangat penting agar mereka bisa merasakan bagaimana rasanya tolong menolong atau memahami perasaan antara satu orang dengan teman yang lainnya. Dalam proses pembelajaran, saya juga akan menyisipkan budaya lokal Bali mengenai Trisi Tekarana. Jadi anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan kondisi sehat, dengan selamat, mengikuti proses pembelajaran kelas itu karena adanya restu dari Tuhan. Jadi sama dengan anak-anak tetap menjaga hubungan harmonis dengan Sang Pencipta. Kemudian yang berikutnya, bahwa anak-anak harus tetap menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan temannya. Jadi anak-anak akan selalu saya ingatkan bahwa mereka penting sekali untuk menjaga hubungan baik dengan manusia yang lainnya, atau istilahnya yaitu pahlawan. Yang terakhir, adanya parunahan, bahwa setiap gerak-gerik anak-anak, apapun yang mereka lakukan, mereka harus ingat bahwa mereka harus menjaga lingkungan luar. Karena tanpa adanya lingkungan, mereka tidak akan bisa menghirup udara segar, tidak akan bisa mendapatkan cahaya matahari yang bagus. Jadi mereka harus tetap menjaga lingkungan di sekitarnya. Dalam proses pembelajaran, saya juga akan mengingatkan ke anak didik saya bahwa mereka tidak hanya harus menghormati guru atau orang tua mereka di rumah. Di dalam budaya lokal Bali ada namanya guru swadhyaya dan guru WCC. Jadi mereka harus tetap menghormati guru-guru yang termasuk di dalam satu guru yang ada dalam kebudayaan lokal Bali. Yang pertama itu ada guru swadhyaya, yaitu desa yang dewasa atau Sang Pencipta. Kemudian ada guru lupa ke orang tua mereka. Kemudian ada guru pengajian, yaitu guru pengajar mereka di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah guru WCC atau pemerintah. Jadi dalam penerapan proses pembelajaran, saya akan
menyelipkan budaya lokal Bali, yaitu mengenai satu guru. Jadi proses pembelajaran yang akan saya terapkan nanti yang berpihak kepada anak atau berpusat kepada anak dengan menggunakan sistem AMONG, saya harapkan nanti bahwa anak-anak didik saya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, yakni ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan serta akhlak mulia. Kemudian ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian ada mandiri. Akhir kata saya ucapkan bagi Bapak Ibu guru semuanya, saya mempunyai satu pesan, bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru, berbuatlah yang terbaik untuk anak didik kita untuk bisa mewujudkan adanya merdeka belajar. Terakhir dari saya ucapkan semangat untuk semuanya, semangat untuk menjadi guru